Radikalisme adalah pemikiran atau sifat yang ditandai oleh 4 hal yang sekaligus menjadi karakteristiknya, yaitu pertama, tidak toleran dan tidak menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. Kedua, sikap fanatik, yakni sikap yang membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Ketiga, sikap eksklusif, yakni sikap tertutup dan berusaha berbeda dengan kebiasaan orang banyak. Keempat, sikap revolusioner, yakni kecenderungan untuk menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan. Seyogyanya penanganan radikalisme dan terorisme telah dicanangkan oleh pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, juga melalui Densus 88 dan pihak keamanan lainnya. Akan tetapi, itu saja belum cukup. Sikap radikalisme saat ini semakin tersistem gerakannya. Perlu tindakan-tindakan preventif guna mencegah perkembangan paham-paham radikalis. Pendidikan radikalisme mungkin bisa menjadi alternatif, sebab pendidikan merupakan kawah candri di muka atau produsen agen-agen atau tokoh-tokoh masa depan bangsa ini. Sebenarnya, substansi dari pendidikan anti-radikalisme telah ada dalam pelajaran agama dan pelajaran lainnya, seperti berbuat baik, toleran, saling menghargai, tenggang rasa, saling tolong-menolong, jujur, tidak memaksakan pendapat, dan nilai-nilai luhur lainnya. Menurut Al-Khairi dari Universitas Islam Kuantan Singingi, dalam sebuah tulisannya di Jurnal Pendidikan Islam Turbawi, setidaknya ada 3 hal penting yang dapat dimasukkan dalam pendidikan anti-radikalisme. Pertama, melalui konsep jihad era modern. Memakai jihad secara benar adalah sebuah syarat wajib hidup dalam beragama. Indonesia sebagai negara yang multikultural, jihad harus dipahami sebagai islah atau perbaikan, bukan ifsad atau kerusakan, atau kital atau pembunuhan. Karena hal itu merupakan kehendak Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 32. Kedua, melalui konsep multikultural, Indonesia memang dihuni oleh mayoritas beragama Islam. Namun, perbedaan-perbedaan suku, etnis, bahasa, dan bahkan agama masih sering jadi alasan untuk melakukan teror bom. Dengan kata lain, tidak menghargai kemajemukan yang ada di dunia ini dan melanggar sunatullah yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ketiga, belajar tentang kasih sayang. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk saling menyayangi sesama manusia yang diimplementasikan dalam bentuk silaturahim. Hal ini menolak pendapat yang mengatakan Islam adalah agama perang dan menyebarkan agamanya dengan pedang. Pernyataan tersebut jelas keliru. Seorang sejarawan terkemuka Dalasi O'Leary dalam buku Islam at the Crossroads mengatakan, bagaimanapun juga bahwa legenda tentang orang-orang Islam fanatik menyapu dunia dan memaksakan Islam sampai menggunakan pedang atas bangsa yang ditaklukkannya adalah mitos luar biasa fantastis yang pernah diulang-ulang para sejarawan. Dr. Zakir Abdul Karim. Jadi, radikalisme tidak hanya diatasi ketika sudah terjadi kasusnya di lapangan layaknya pemadam kebakaran. Radikalisme dan terorisme harus dicegah dengan upaya preventif lewat pendidikan yang anti terhadap radikalisme.